Baik, selamat pagi adik-adik sekalian, ataupun yang menerima ini dalam kondisi selamat siang nih, ataupun selamat sore. Jadi untuk mata kuliah keperawatan komunitas 2 pada kesempatan kali ini, saya akan masuk untuk topik yaitu konsep keperawatan komunitas. Jadi saya doakan pertama-tama adalah semoga semua yang sedang menyaksikan dalam kondisi sehat dan dapat mengikuti, dengan sebaik-baiknya. Oke. Nah, di sini ada pokok bahasannya, ada beberapa poin yang akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini, yaitu adalah definisi, kemudian falsafah, tujuan, ruang lingkup, pendekatan, dan gambaran intervensi pada keperawatan komunitas. Nah, di sini public health nursing ada istilahnya nanti kalau mungkin adik-adik atau rekan-rekan akan mencari informasi terkait dengan keperawatan komunitas secara global. Kemudian ada istilah community health nursing dan yang terakhir ada community based nursing. Nah, di sini saya mencari sumber beberapa, yaitu ada McEwan and Pallis dan dalam NIS McEwan ya, jadi ada publikasi terakhirnya lewat e-book. Kemudian ada beberapa juga sumber yang akan menerangkan terkait dengan community health nursing atau public health nursing. Jadi sebenarnya apa perbedaan dari tiga istilah ini? Seperti itu. Yang pertama kita bisa sampaikan di sini, public health nursing dan community health nursing itu sampai detik ini itu masih sering digunakan secara bergiliran atau saling menggantikan. Karena maknanya di sini, mungkin kalau di Amerika, di Australia, di Eropa sana, mereka saling beberapa daerah, beberapa negara, beberapa bidang keperawatan di situ masih menggunakannya saling bertukar. Tapi ada beberapa yang lebih menjurus, lebih memilih menggunakan istilah community health nursing. Sebenarnya apa sih bedanya? Beberapa berstatement bahwa kalau menggunakan kata public, itu refers to a government, ya, public school gitu. Itu artinya adalah sekolah yang dimiliki oleh pemerintah. Nah, jika menggunakan public health nursing, berarti keperawatan yang hanya dikelola oleh pemerintah officially gitu ya. Jadi banyak yang menggunakan agar lebih luas jangkauan dan cakupannya itu menggunakan community health nursing. Itu secara sebutan, secara penggunaan istilah. Tapi tadi yang saya sampaikan banyak misalnya di Amerika saja ini sering digunakan secara bergantian. Kalau di kita di Indonesia, kita menyebutnya bukan keperawatan kesehatan masyarakat ya. Kalau dulu memang sempat pada tahun sampai tahun di awal 2000 itu masih penyebutannya keperawatan kesehatan masyarakat, itu ada. Makanya ada yang sebutnya Perkesmas aturannya yang keluar, perawatan kesehatan masyarakat. Dan aturan itu pun sekarang tetap berlaku dan memang di sana disampaikan bahwa istilah public health nursing dan community health nursing itu bisa saling menggantikan. Kalau di negara kita itu masih berlaku. Kemudian semakin ke sini, seperti yang tadi saya bilang, kalau menggunakan kata public itu lebih refers to ke government activity gitu ya. Nah, sekarang makanya lebih banyak menggunakan keperawatan komunitas. Kemudian kalau berikutnya terkait dengan community based nursing. Ini adalah istilah teranyar yang keluar dari keperawatan komunitas yang artinya adalah aplikasi dari proses keperawatan dalam merawat individu, keluarga, kelompok di mana mereka berada atau tinggal, bekerja, atau bersekolah serta ketika mereka masuk ke dalam sebuah sistem kesehatan. Di sini bisa saya sampaikan kenapa pada akhirnya keperawatan komunitas selalu berada pada akhir semester atau tingkat akhir. Jadi agar seluruh mahasiswa atau pembelajar sudah melewati fase departemen keperawatan yang lain yang nantinya akan terkoneksi pada saat melaksanakan community based nursing. Jadi sudah pernah melawat ibu hamil, lansia, dan itu ada pada tingkatan keperawatan keluarga juga sudah dilewati dan kemudian merawat kelompok. Ibaratnya unit terkecil itu sudah dilalui baik itu individu, kemudian ke keluarga dan sekarang ke kelompok di komunitas. Dan secara geografis pun letaknya itu ada di tempat mereka tinggal atau rumah,
Di tempat mereka bekerja ada usaha kesehatan kerja dan bersekolah. Jadi ada UKS di situ dan melingkupi seluruh lokasi, seluruh tempat interaksi antara individu dengan individu lainnya. Seperti itu. Nah, di sini untuk definisi, keperawatan komunitas adalah sintesis dari praktek keperawatan dan praktek kesehatan masyarakat. Seperti tadi yang saya sampaikan, di Indonesia sendiri untuk peraturan terkait dengan perawatan komunitas ini, itu ada yang dikeluarkan, kalau saya tidak salah itu di tahun 2004 ya, untuk judulnya itu adalah perawatan kesehatan masyarakat. Jadi namanya masih kesehatan masyarakat atau public health nursing itu tadi. Dan bagaimana mensinergikan aplikasi keperawatan di dalamnya. Kalau kita ketahui perawatan itu kan merawat, which is a caring site yang akan bersinergi dengan cure dari medis. Juga petugas kesehatan lain seperti misalnya yang ada di masyarakat itu ada bidan, kemudian ada apoteker, kemudian ada kesehatan lingkungan, kemudian ada gizi, dan juga ofisial pemerintahan. Seperti misalnya kepala desa, di situ akan sangat terlibat, dan juga para tokoh masyarakatnya. Nah, di sini untuk perawatan komunitas itu sendiri memang dimulai dari family focus sebelumnya, ya. Jadi perawatan pada tingkat unit terkecil yaitu rumah tangga. Kemudian semakin meluas itu menjadi population focus, populasi ya. Kalau populasi itu berarti ada berbagai macam beraneka ragam karakteristik di dalam situ. Kemudian terbentuklah a healthy people atau healthy public gitu ya. Di sini masyarakat sehat ingin dibentuk dari population focus ini. Kemudian kalau kita berbicara dengan istilah masyarakat sehat, berarti apa itu sehat sendiri? Itu kembali lagi ke definisi baik berdasarkan apakah Kementerian Kesehatan, definisi sehat itu apa, kemudian ada juga dikeluarkan oleh WHO, kemudian ada juga yang dikeluarkan oleh Maglaya, dan yang lainnya. Pada intinya, bisa ditarik benang merah bahwa sehat adalah ketika seseorang, atau sekarang kalau kita di komunitas, sekelompok orang itu masih berada di fase produktif. Ya, produktif dalam artian dapat mandiri dan berdaya guna. Nah, saat itulah disebut seorang itu sehat. Sehingga kalau fisiknya tidak sehat, tapi secara mentally dia bisa menghasilkan sesuatu, itu bisa saja sekarang kita sebut sehat, seperti itu ya. Mungkin orang disabilitas dengan keterbatasannya, tapi dia bisa menghasilkan karya, itu masih dalam fase sehat dan produktif tentunya. Nah, itu yang perlu dilihat, bahwa sebelumnya mungkin definisi sehat ini masih sangat kecil, kemudian sekarang sudah mulai berkembang, dan sekarang sudah semakin luas pemahaman akan apa itu sehat. Oke, kita sekarang membahas ini. Ada beberapa foto yang akan saya share di sini terkait dengan tadi ya, terbentuknya definisi, kemudian fokus, kenapa munculnya keperawatan komunitas itu sendiri. Sebelumnya mungkin sebuah perawatan, sebuah layanan kesehatan itu berfokus pada klinis. Ketika orang sakit, baru dia mencari fasilitas kesehatan, baru dia membutuhkan seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dua gambar ini, kalau kita lihat yang di sini adalah pada masa perang. Jadi pada masa perang ada beberapa kelompok yang rentan dan terabaikan karena berfokus pada penyelesaian perang, konflik perang. Contohnya di sini adalah si anak-anak ini. Ketika orang tuanya, contoh ayah pergi berperang. Kalau dulu mungkin beberapa negara itu mewajibkan seluruh laki-lakinya yang dewasa itu untuk ikut berperang. Baik itu di Asia, Eropa, dan Amerika, ya. Kemudian ketika si ayah pergi berperang, nah si ibu itu akan membantu dapur umum, pengungsian, tenda, dan yang lainnya. Dan disitulah dia akan membawa anak-anaknya. Nah, di situ terbentuk bahwa ada kesenjangan kesehatan di situ. Kemudian yang di bawah, gambar di bawah mungkin terlihat bahwa seorang balita yang sakit di rumahnya sampai didatangi oleh tokoh-tokoh masyarakat dan juga keluarga dan yang lainnya. Di sini perlu saya sampaikan bahwa kita tidak bisa langsung menjudge ya, bahwa
Kok bisa orang tuanya tidak merawat anaknya? Kok bisa anaknya langsung sakit segala macam? Untuk melakukan perawatan di unit terkecil contohnya keluarga, itu dibutuhkan bukan hanya orang tua, tapi juga keberadaan sumber daya yang lain. Contoh ekonomi, kemudian lingkungan, kemudian support system, baik itu dari kakek nenek, bibi, paman, itu yang akan ikut menjaga si anggota keluarga yang lain, bukan hanya si anak kecil, gitu ya. Karena lansia juga butuh perhatian. Terkadang remaja pun itu juga butuh perhatian ketika berada di dalam sebuah lingkungan keluarga. Nah, ini kondisinya, kondisi-kondisi seperti ini, kemudian siapa yang akan mendampingi mereka? Karena kondisinya kalau dibiarkan, itu akan menjadi beban, bukan beban ya, menjadi permasalahan yang kalau dikumpulkan, itu beberapa individu, beberapa keluarga, itu akan menjadi banyak, dan membentuk masalah kesehatan dalam masyarakat tersebut, dalam populasi tersebut, dalam komunitas tersebut. Berikutnya, ada foto, kita anggap ini seorang anak, gitu ya, yang sedang merawat neneknya kah atau ibunya kah menggunakan APD di sini. Kita bisa lihat. Kenapa dia sampai, kalau pertanyaan kita mungkin, kenapa dia sampai terpikir menggunakan APD padahal merawat keluarganya sendiri, sampai menggunakan menutup kepala, atau malahan dia adalah orang asing yang di-hire atau orang, apa ya, bahasanya melakukan home care ke rumah itu. Kenapa dia menggunakan APD? Dari mana ide itu muncul? Apakah dia memang seorang yang profesional, ataukah orang awam terlatih, atau yang lainnya? Itu contohnya. Kemudian di sini, kalau kita lihat ini adalah perkumpulan ibu-ibu yang sedang melakukan, saya nggak tahu ini kupas kulit jagung atau lagi ngebersihin kulit jagung untuk dipakai dodol mungkin. Nah, tapi di situ kita bisa lihat ada keterlibatan dari, kita bisa sebut ini mungkin paling rendah kemungkinan ini adalah kader yang sedang melakukan edukasi di tengah ibu-ibu yang sedang bekerja. Kemudian di sini juga ada, apakah ini petugas kesehatan atau orang awam terlatih seperti kader, itu bisa saja terjadi, jadi kita bisa berspekulasi lewat gambar-gambar ini. Nah, di sini, pertanyaannya lagi, kenapa sih mereka turun ke sini? Kenapa sih mereka turunnya ke ibu-ibu ini? Padahal kalau ibu-ibu ini bekerja, tadi kan definisi sehat adalah orang yang produktif. Berarti ini kan ibu ini masih sehat. Si nenek ini pun masih sehat, bisa bekerja, produktif. Kenapa kemudian mereka harus turun ke sini? Kenapa mereka berpikir untuk mengedukasi para ibu-ibu yang bekerja ini? Padahal kan orang udah bekerja, kemudian dibebani lagi untuk diedukasi, menambahkan informasi. Kemudian ada gambar lain. Mungkin banyak dari kalian yang pernah mengalami foto di atas. Foto belajar gosok gigi di sekolah. Membawa sikat, odol, gelas, kemudian secara massal atau berjamaah melakukan gosok gigi bersama. Kemudian ada yang mengedukasi, oh gini caranya naik turun, gosok samping, kumur-kumur, dan yang lainnya. Kenapa sih mereka harus turun ke sekolah ini? Apa sih tujuannya? Itu ya pertanyaan kita untuk kita kembangkan sekarang dalam belajar konsep keperawatan komunitas. Kemudian di sini, pada area bencana, di situ ada yang namanya tenda darurat, kemudian di situ kita mengembangkan bahwa seorang yang sakit itu harus didampingi, apalagi ketika dia parsial dan total care. Apalagi yang total care ya. Pada kondisi bencana bagaimana itu terfasilitasi? Oh, seperti anak kecil ini. Anak kecil ini ya mungkin ini family-nya, keluarganya, atau ibunya, dia mendampingi selain juga ada tenaga kesehatan. Kenapa harus didampingi oleh keluarga? Kenapa tenaga kesehatannya di sini mendampingi mereka juga? Jadi, untuk segala informasi baru kita harus selalu bertanya kenapa. Mengembangkan pola pikir kritis dan berusaha untuk mencari tahu apa yang mendasari sebuah fenomena, sebuah tindakan itu terjadi. Seperti sekarang contohnya, pada saat kondisi pandemi. Misalnya kalian bertanya, udah 2 tahun nih pandemi, gimana ke depan? Kenapa nggak selesai-selesai? Gimana sih kita bisa berkontribusi untuk menyelesaikan ini? Kenapa sampai pandemi ini bisa berlarut-larut, itu contoh. Dari pemikiran kritis seperti itu, ketika dianalisa dengan pemikiran yang bijak dan ilmiah, kita akan mencari, seperti kita biasanya membuat asuhan kan etiologinya. Setelah etiologi tahu, berarti kita akan berusaha untuk menyelesaikan tanda gejala,
sehingga menyelesaikan etiologi. Kita masih dalam proses mencari dan memecahkan masalah itu dalam mempersiapkan intervensinya. Saya harapkan semua dapat bergotong royong menyelesaikan permasalahan itu dengan kapasitasnya masing-masing. Oke? Oke. Dengan kondisi semua ini, di gambar ini, sehingga muncul kemudian pertanyaan, apa kemudian yang bisa dilakukan oleh seorang perawat, karena kita akan berkontribusi, berimplikasi sebagai seorang perawat, apa yang kemudian bisa dilakukan untuk dapat meringankan, memudahkan, dan menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat kita. Baik itu yang di rumah, di sekolah, ini ada di korban perang, di kondisi bencana, ini di rumah tangga, ini juga di rumah tangga. Pada unit terkecil, kita bisa melakukan yang namanya edukasi, agar keluarga bisa mendampingi anggota keluarganya yang sakit untuk dapat merawat diri, sehingga itu mengurangi beban di tenaga kesehatannya. Contohnya sekarang, makanya banyak peraturan yang silih berganti, kita harus kita harus pahami bahwa kenapa sebelumnya ada isoter, kemudian isoman, kemudian isoter lagi, itu terkait dengan sumber daya. Tentunya kalau isoter tadi, dia terjaga, dia didampingi oleh tenaga kesehatan, kemudian ketika ada permasalahan kesehatan darurat, itu bisa quick respon, diharapkan. Nah, kemudian, kenapa dia isoman? Karena sumber daya yang ada mungkin sudah menurun. Kemudian tenaga kesehatan juga banyak berjatuhan tadi, karena di isoter pun juga harus ada tenaga kesehatan. Itu yang saya tahu. Nah, itu contohnya, itu termodifikasi sesuai dengan kondisi dan sumber daya yang ada saat itu. Jadi kalau sekarang bilangnya lagi berubah, ya memang itu dinamis. Kita tidak bisa memaksakan karena yang bekerja bukan hanya 1-2 orang, tapi sangat banyak, lintas sektor dan lintas departemen, lintas bidang, bahkan lintas negara kan. Vaksin kita saja datangnya dari lintas negara, lintas benua. Itu contoh. Sehingga sangat banyak intervensi, banyak dinamika yang terjadi dalam proses penanganan pandemi, itu contoh. Kalau kita lihat dari sisi komunitas. Kemudian kenapa dibutuhkan perawat komunitas adalah akhirnya agar dapat menjangkau mereka-mereka yang berada sebagai kelompok rentan tadi, agar tidak jatuh dalam kondisi sakit. Contohnya yang di rumah, ketika mereka bisa dirawat di rumah, kenapa harus dibawa ke rumah sakit? Nah, itulah pentingnya perawat komunitas untuk melakukan edukasi ke masyarakat. Itu contohnya. Dan kenapa akhirnya terbentuk keperawatan komunitas yang berada di fasilitas tingkat pertama dan juga di tengah-tengah masyarakat yang dibantu oleh kader atau masyarakat itu sendiri. Nah, sekarang kalau kita berbicara falsafah, bagaimana berkembangnya keperawatan komunitas atau kita sebut komunitas itu sendiri, istilah komunitas itu sendiri. Di tahun 96 itu fokusnya adalah letak geografis. Jadi kalau kita sebut komunitas Banjar ini, jadi lokasi yang menentukan lokasi. Kemudian berkembang di tahun 2009, di sini ada, saya ambil 2 penjelasan saja ya. Kumpulan orang yang berinteraksi dan memiliki kesamaan ketertarikan dan atau karakteristik bentuk dasar saling memiliki. Jadi walaupun misalnya seperti kalian mungkin sekarang ada yang di kos gitu ya, padahal dari Buleleng, apakah kemudian kalian bukan orang Buleleng ketika kalian kos di Denpasar? Kan bukan. Identitas itu tidak berubah. Sehingga di situ bisa saja kalian berinteraksi dengan orang lain. Jadi kalian bisa disebut sebagai orang Buleleng, anak kosan Denpasar gitu. Nah, jadi komunitas itu sangat dinamis sekarang, apalagi di zaman globalisasi seperti ini ya. Dan kita pun sekarang berada di ranah online. Kita komunitas online sekarang, bukan hanya ada di dunia nyata gitu ya, tapi di virtual pun kita menjadi sebuah komunitas. Nah, kemudian dari Maurer and Smith itu juga menjelaskan bahwa ada 2 jenis komunitas geopolitik dan komunitas fenologi. Kalau geopolitik itu berdasarkan man-made istilahnya. Contohnya Banjar, itu kan jelas dibuat oleh manusia ya. Banjar ada wadah masyarakatnya, ada wadah komunitasnya. Kemudian dia bekerja di pabrik, kemudian membangun koalisi buruh, itu contoh. Itu kemudian sedangkan kalau komunitas fenologi contohnya adalah hasil interaksi. Hasil interaksi tidak terkait dengan geopolitik. Contohnya kita virtual nih, fenologi. Kita berinteraksi, tapi entah di mana orangnya berada.
Kemudian ada lagi komunitas sinologi hasil interaksi, contohnya adalah ketika kita berinteraksi melalui sarana komunikasi telepon. Kita tidak melihat wajah, kalau ini kan masih, Anda melihat wajah saya, mungkin saya yang tidak melihat wajah Anda, ini satu arah. Tapi ini adalah komunitas sinologi, salah satu contohnya. Kemudian interaksi-interaksi lain, contoh adalah petugas kesehatan di rumah sakit. Itu kan dia hanya bersifat interaksional istilahnya. Jadi ada yang datang, pasiennya kemudian dirawat, setelah itu mereka kembali ke kediaman masing-masing, tidak menetap di sana. Itu contoh. Komunitas fenologi, jadi berdasarkan hasil interaksi, itu berdasarkan Maurer and Smith. Jadi komunitas itu kalau mau dibahas itu sangat banyak jenisnya. Kemudian kalau pada titik sekarang, penjabarannya ada istilah komunitas, ada istilah populasi, dan ada istilah agregat. Jadi di sini kalau apa yang disebut komunitas itu adalah yang lebih luas ketimbang populasi. Kalau populasi kita sebutkan populasi misalnya adalah dengan karakteristik yang lebih kecil daripada komunitas. Kemudian contohnya komunitas itu kita sebut komunitas sebuah negara. Kalau populasi orang Bali, di Bali, gitu. Kemudian agregatnya agregat ibu hamil di Bali. Jadi lebih mengecil, dan lebih mengecil. Jadi bisa disebut agregat itu adalah subgrup dari populasi yang memiliki karakteristik yang lebih intens, lebih spesifik ketimbang kelompok yang di atasnya. Sehingga secara falsafah, seorang perawat komunitas nantinya dia bisa mengelola mungkin satu keluarga, satu agregat, atau satu populasi banjar, satu populasi desa, kemudian pada tingkatan atas di kementerian misalnya, dia mengelola satu komunitas besar sebuah negara. Itu contohnya. Ya. Oke, sekarang lanjutannya, tujuan. Ruang lingkup. Tadi pada gambar kan saya sempat bertanya bahwa apa sih tujuannya keberadaan perawat komunitas ini kemudian di masyarakat kita. Nah, kalau teman-teman kembangkan pertanyaan itu akan menjadi berlanjut, kemudian tujuannya setelah ada perawat komunitas ini apa? Tadi membantu meringankan beban sistem kesehatan kita sendiri terkait dengan orang sakit ketika dia bisa dirawat secara mandiri, baik di rumahnya atau oleh diri sendiri. Kemudian kalau kita lihat pada tingkatan populasi, ini populasi, dia berada di tengah sebagai pusat sebuah sistem. Kemudian ada sosial sistem di luarnya. Anggap kita akan berbicara tentang populasi kelas kalian. Itu ada berapa orang sih? Dengan karakteristik kan masih beda-beda ya. Ada yang dari kabupaten ini, dari keluarga berkasta, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Populasi kalian itu dilingkupi oleh sebuah sosial sistem. Sosial sistem apa saja? Contohnya kampus, rumah, mungkin di Banjar atau lingkungan RT RW kalian menjadi Karang Taruna dan yang lainnya. Kemudian ada di pemerintahan, kalian ikut sebagai vaksinator, terlibat dalam aktivitas penanggulangan pandemi. Kemudian lainnya lagi, kalian ikut grup misalnya. Grupnya geng motor kah? Atau geng baca buku kah? Geng penyuka filateli kah? Sesuai hobi dan yang lainnya. Itu social system. Itulah kenapa kita sebut sebagai seorang individu atau sebuah unit itu memiliki sosial support-nya sendiri yang beredar di sistem di luar lingkup dia. Jadi komunitas pun begitu. Untuk dapat berjalannya sebuah komunitas populasi ini secara baik, dia akan didukung oleh social system, di mana itu sangat dipengaruhi oleh physical location. Kalau dahulu, ini saya ambil kalau saya tidak salah itu dari Allender, diagram ini. Jadi kalau physical location sebelumnya sangat mendukung, sampai sekarang pun sebenarnya iya. Walaupun kita bilang bahwa sekarang globalisasi, segala sesuatu sekarang berpindah ke digital era, tapi masih kita perlu sadari bahwa physical location itu sangat membantu. Contoh, di sini di Indonesia kita 4G. Masih 5G bergerak beberapa daerah saja dan itu pun masih belum optimal. Sedangkan misalnya contoh di Hong Kong, di Taiwan, di mana gitu ya, mereka sudah 5G, jaringannya sudah lebih lancar. Itulah kenapa physical location akhirnya sangat mempengaruhi digitalisasi kita.
Dan itu yang sedang negara kita kejar, baik itu karena nantinya digitalisasi dan juga era telekomunikasi yang akan semakin pesat, itu akan mendukung sektor-sektor lain untuk berkembang. Contoh kita pendidikan, di kesehatan, ada teleconference medicine, telenursing, dan yang lainnya nanti berkembang. Disitulah yang perlu kita tonjolkan bahwa kita masih punya bargaining position, atau istilahnya kalau kita mau kerjasama sama orang, bukan apa yang kita perlu dari mereka, tapi apa yang bisa kita tawarkan sehingga orang lain tertarik sama kita. Itu contoh. Dan kenapa akhirnya sebuah sistem itu bisa berjalan dengan baik, dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia akan sangat saling mendukung dengan sistem-sistem di sekitaran mereka dan juga di luarnya. Dan ruang lingkupnya pun akan semakin luas. Jadi tadi agregat ada populasi, populasi ada komunitas, dan komunitas pun lebih besar. Dan itu sangat-sangat terjadi sekarang ya, di era semuanya bisa dikerjakan lewat jarak jauh, tapi tetap ternyata terikat oleh location tadi ya, physical location. Nah, kenapa sih komunitas itu menggabungkan antara individu dan kelompok? Kalau itu kita ini kan ya, kita bahas sekarang secara konsep. Kenapa komunitas nggak ngambilnya kelompok saja, atau populasi saja, atau kelompok besar saja? Kenapa masih tetap juga mengambil individu, padahal individu tadi sudah menjadi garapan dari Departemen Keperawatan yang lain, contohnya KMB, anak, maternal dan yang lain, maternitas dan yang lainnya. Kalau kita lihat secara konsep, ini contohnya. Kalau kita mau mengintervensi, kita ambil ini adalah kondisi DM gitu ya. Nah, kita sekarang melihat sasarannya siapa sih? Kelompok orang DM atau yang berisiko DM atau adalah kelompok luas. Tapi permasalahannya sama, DM. Tingginya angka penyakit kronis di Indonesia, di Bali juga khususnya, itu perlu penanganan bukan hanya yang sakit saja kita fokuskan, tapi juga mencegah yang sehat atau yang rentan jangan sampai jatuh ke kondisi sakit. Itulah kenapa individu juga menjadi sasaran dari komunitas. Dan kenapa akhirnya komunitas, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, memprioritaskan upaya kesehatan promotif dan preventif. Yang kita ketahui di sini upaya preventif itu ada primer, sekunder, dan tersier. Kita ambil satu kasus yaitu tingginya penyakit kronis, yaitu salah satunya adalah diabetes mellitus. Di sini pada kondisi yang paling banyak. Sasaran tersierlah yang paling luas. Kebalik ini sebenarnya. Sasaran primer seharusnya yang paling luas. Ini harusnya ada di bawah. Jadi di sini pendekatan primer untuk mengatasi penanggulangan DM adalah kita mengurangi jumlah pasiennya itu. Jangan sampai banyak orang yang jatuh dalam kondisi DM. Caranya gimana? Salah satu contohnya adalah digembar-gemborkannya dan diusungnya diet seimbang. Bukan 4 sehat 5 sempurna lagi loh ya, diet seimbang. Seberapa banyak karbohidrat yang dikonsumsi, seberapa banyak protein, seberapa banyak lemak, kemudian serat, vitamin, dan yang lainnya. Jadi sudah membicarakan terkait komponen. Kalau dulu kan bahasanya karbohidrat nasi, lebih ininya, kemudian kalau lauknya harus daging, gitu, ada susu lagi. Itu bukan suatu kewajiban, tapi lebih ke komponen yang ada di dalamnya. Kemudian untuk pencegahan sekundernya pada mereka, jadi sekunder itu untuk kelompok yang berada pada kondisi rentan atau kita sebutnya adalah pradiabetik. Apakah dia ada risiko dari keluarga, apakah risiko dari pekerjaan atau konsumsi dan yang lainnya. Itu kan ada instrumen pengkajiannya. Nah, di sini apa yang dilakukan adalah tindakannya early detection. Deteksi dini pradiabetik. Contoh, apakah pengecekan HbSAg, kemudian pengecekan gula darah puasa, kemudian gula darah sewaktunya juga, dan yang lainnya. Pengecekan riwayat tadi yang saya bilang ada asesmennya. Kalau dia beresiko tinggi, kemudian apa yang harus dia kelola? Kelompok ini harus diberikan treatment apa? Jangan sampai jatuh pada kondisi diabetik. Kemudian pada pasien yang sudah mendapatkan penyakit diabetes, di sini ada pendekatan upaya tersier. Itu pun bisa dilakukan pencegahan. Pencegahannya apa? Jangan sampai jatuh ke kondisi food diabetik kah, ketoasidosis kah. Di sini dilakukan pembatasan kesakitan dan kecacatan. Contoh tindakannya adalah pelaksanaan SMBG.
Edukasi pasien dalam melaksanakan, di sini adalah SMBG itu, apa ini ya, SMBG blood glucose. Jadi, bahasa Inggris sih saya lupa jadinya. SMBG. Jadi intinya SMBG ini, perawatan mandiri. Pengecekan mandiri gula darah, gitu ya. Nanti kalian bisa searching, saya lupa SMBG kemarin, saya baru saja buat slide ini dan baca artikelnya. Jadi itu salah satu contoh. Jadi mengedukasi para pasien diabetes untuk melakukan SMBG. Ada lembar ininya, seperti rekam mediknya, jadi bisa digunakan di rumah, dia mencatat, oh hari ini yang harus dipunyai itu adalah alat cek gula darah, kemudian jadwal konsumsi obat, baik itu oral maupun secara insulin. Kemudian beliau mencatat, kemudian mengevaluasi, oh pada hari ini sekian gula darah saya, kemudian apakah besoknya terlalu tinggi, konsumsinya berapa banyak, dan yang lainnya. Itu dia. Kemudian dari semua ini, yang diharapkan adalah tadi tujuannya. Kenapa akhirnya pendekatannya komunitas? Agar semakin banyak orang yang bisa terpapar informasi terkait diabetik ini. Karena kalau di klinis, kalau kita tunggu orang datang ke rumah sakit kan sudah dalam kondisi sakit. Sehingga kita ingin mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu adalah moto dari perawat komunitas. Nah, sehingga itulah kenapa tetap sasarannya adalah individu, tapi dikerjakan secara berkelompok. Seperti itu. Nah, ini ada community assessment method. Jadi ada beberapa cara dalam melakukan pengkajian di komunitas. Secara konsep yang disesuaikan dengan sumber daya dan kebutuhan dari perawat itu sendiri atau tenaga kesehatan itu sendiri. Contoh yang pertama adalah survei. Ini dilakukan kalau mungkin kalian pernah ikut dulu, itu adalah PISTK, itu adalah bentuknya survei. Jadi seluruh penduduk, seluruh populasi itu diambil. Jadi tidak boleh terlewat, tidak boleh dicacah, tidak boleh diambil memilih gitu, seperti itu tidak. Tapi disurvei di semua. Kemudian ada pendekatan pengkajian deskriptif epidemiologic study. Nah, di situ bisa melakukan pendekatan sesuai dengan kebutuhan tujuan dari penelitian atau tujuan dari asesmen yang diinginkan. Misalnya ingin mencari gambaran ibu hamil di masa pandemi, berarti kan khusus ibu hamil. Berarti sudah ada karakteristik khusus, tapi tetap dalam kondisi kelompok, dalam komunitas ibu hamil. Kemudian ada community forum atau town hall meeting. Community forum itu bisa offline, bisa online sekarang. Karena dari tahun 2020, tahun lalu, kita sudah mengadop PKL secara online. Jadi pendataan menggunakan Google Form, kemudian kita juga mengedukasi menggunakan media online, dan yang lainnya. Kemudian kalau community forum atau town hall meeting secara offline, contohnya adalah pelaksanaan pendataan di Balai Banjar atau di Balai Desa. Di situ kalian bisa melakukan pertemuan face-to-face dengan masyarakat. Nah, contohnya di situ misalnya yang datang adalah perwakilan kepala keluarga dari masing-masing keluarga. Dan yang kalian inginkan adalah informasi kesehatan rumah tangga. Misalnya PISPK dilakukan secara itu, ya boleh saja. Ketika itu terfasilitasi agar kalian tidak datang ke rumah karena kurangnya tenaga. Kemudian sisanya baru kalian door to door untuk mengoptimalkan dan mengefisienkan waktu. Pendekatannya boleh seperti itu. Yang penting adalah tujuan dari data dan tadi saya bilang sumber daya yang tersedia. Kemudian ada FGD, Focus Group Discussion. Ini terkait dengan informasi dari community assessment yang dibutuhkan. Contohnya adalah, misalnya dia adalah kelompok tertutup. Sehingga kita mencari tempat, waktu, dan suasana khusus dalam melakukan pengkajian. Contohnya adalah yang kemarin pernah saya dampingi, wawancara dengan ODA. Itu kan nggak mungkin di town hall ya, nggak mungkin pakai speaker. Jadi kita cari tempat, memang karakteristiknya jelas, mereka adalah ODA, apakah menggunakan fasilitas mereka ataupun dari kita, tapi yang jelas adalah close assessment di situ. Jadi kelompok khusus. Itu disesuaikan juga dengan sumber daya yang ada.
Kalaupun akhirnya, karena kondisi pandemi, kemarin salah satu teman saya ada yang melakukan penelitian terkait ini menggunakan wawancara virtual. Ya memang ada kekurangan dan kelebihan masing-masing seperti itu pada kondisi tertentu yang sangat dinamis seperti sekarang ya harus disesuaikan dengan sumber daya dan kondisi dalam pelaksanaan asesmen di komunitas. Ini adalah salah satu pendekatan pelaksanaan intervensi yang bisa dilakukan di public health intervention atau di community health intervention. Jadi ini dikembangkan, saya ngambilnya dari ResearchGate, ini dikembangkannya dari Minnesota, kalau saya tidak salah, dalam pemberian intervensi. Apakah dia population based, apakah individual fokus, atau community fokus, dan sistem fokus. Contohnya, kita ambil misalnya ketika dia population based, kondisi pandemi sekarang, pelaksanaan surveillance, pendataan, penjaringan, dan yang lainnya. Itu adalah population base. Kalau bisa itu jangan dilakukannya bercokol, tapi semakin luas, semakin banyak. Jadi data yang didapatkan itu general, dapat digeneralisis. Contohnya misalnya dari 1.000 penduduk, nggak bisa kita cuma ambil 10 ketika kita melakukan surveillance. Tapi disesuaikan dengan persentase yang bisa mewakili kelompok tersebut, misalnya apakah lebih dari setengah dan yang lainnya. Jadi data yang kita ambil itu bisa mewakili populasinya. Kemudian intervensi lain, contohnya adalah pendekatan individual. Pendekatan individu fokus, ini contohnya adalah referral and follow up. Contohnya kalau ada pasien sakit, ibu hamil datang ke, bukan sakit ya, ibu hamil periksa ke puskesmas. Di puskesmas ternyata tidak ada USG, tapi bidan di puskesmas merasa bahwa ada yang perlu dicek secara lebih lanjut, sehingga dia membuat surat rujukan atau referral atau follow up ke tingkat ke fasilitas yang lebih atas. Contohnya rumah sakit. Itu secara individu, sesuai kasus individu. Tidak semua ibu hamil kemudian harus ke rumah sakit, itu contoh. Itu yang dilakukan sebagai individual fokus, sesuai kebutuhan. Kemudian ada community fokus. Ada istilahnya delegated function. Jadi delegasi, fungsi delegasi. Contohnya adalah dari pelaksanaan posyandu. Ibu bidan mendelegasikan kepada kader untuk melaksanakan posyandu ketika dia tidak memungkinkan untuk langsung turun atau mendampingi seluruh peserta posyandu di posyandu itu, sehingga minta tolong ke warga sebagai kader, orang awam terlatih, untuk dapat membantu dalam pengkajian kesehatan. Jadi itulah pendekatan public health atau community health intervention yang bisa dikembangkan sesuai kebutuhan, baik itu population based, community based, dan individual based. Nah, itu akan sangat sesuai, ini sangat banyak ya. Kalian bisa cari, bisa kaitkan, misalnya pernah kalian lihat, oh kemarin saya mendampingi pasien pernah praktek nih, dia dirujuk dari rumah sakit daerah ke rumah sakit ini, oh berarti ini tindakan referral. Kemudian ada case management, ada yang turun ke rumah karena misalnya ibu bidan melihat atau perawat masyarakat, perawat komunitas melihat bahwa ada satu keluarga yang ada anaknya mengalami stunting, kemudian ada yang sakit, tidak selesai-selesai, kemudian dilakukan kunjungan rumah itu sebagai bentuk case management untuk melakukan konseling dan konsultasi kesehatan secara intensif untuk mengkaji apakah memang kondisi rumahnya itu mempengaruhi kondisi kesehatan dan juga kesejahteraan dari keluarga itu sendiri. Itu bisa saja seperti itu. Jadi banyak sekali pendekatan yang bisa dipilih, digunakan untuk melaksanakan perawatan komunitas. Seperti itu. Oke, di sini yang terakhir adalah implikasi keperawatan komunitas. Saya punya 2 gambaran kasus yang masih ada titik-titiknya. Jadi dulu mungkin kalau di bahasa Indonesia kalian disuruh melengkapi sebuah paragraf atau kalimat atau kata. Di sini saya minta kalian melengkapinya juga, ditambah dengan bagaimana itu implikasi keperawatannya di lingkungan kalian. Implikasi keperawatan itu bagaimana dampaknya itu pada keperawatan. Kalau kalian lihat misalnya, di sini saya ambil 2 kasus, yang satu GGK, yang satu adalah DM. Dan ini memang kondisi yang kronis dua-duanya, kemudian ada di lingkungan kita, dan di masyarakat kita. Jadi dilengkapi dulu titik-titiknya, silahkan dicari datanya. Itu bisa dicari dari Kementerian Kesehatan, Riskesdas, bisa dari Pusat Statistik,
bisa dari apa lagi ya, profil negara di WHO Indonesia juga bisa. Jadi silahkan belajar dari sekarang untuk searching data kesehatan. Semoga bermanfaat dan nanti setelah lengkap informasinya, bagaimana itu bagaimana itu bisa diintervensi oleh perawat, baik dari tahapan primer, sekunder, tersier. Demikian ya. Ini daftar pustaka yang saya gunakan untuk pertemuan kali ini, jadi tidak menutup kemungkinan untuk sumber-sumber pembelajaran lainnya nanti dapat kalian kembangkan. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya sejauh ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya, dan salam sehat untuk kalian semua. Bye-bye.